Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Uang memang bukan segala-galanya, tapi banyak banget keputusan dalam hidup ini berkaitan sama uang. Kalau misalnya kalian punya target untuk dapetin 100 juta tahun ini, nggak apa-apa guys, kalian bukan matre. Karena ya emang itu tadi gitu, segala keputusan dalam hidup berkaitan sama duit, jadi harus diusahakan. Mungkin bagi sebagian orang ya, untuk dapetin 100 juta itu gampang banget, karena memang dia uang saku atau gajinya dia misal 2 digit dalam 1 bulan. Tapi ada juga bagi sebagian orang yang untuk mendapatkan 100 juta itu effort banget. Ini termasuk aku sih, karena aku bukan orang kaya raya, terus abis itu kerja juga nggak di tempat yang burju-burju banget, malah bikin bisnis setelah lulus. Jadi 100 juta is a huge amount of money. Aku mau sedikit disclaimer, di video ini aku nggak berniat buat pamer atau apa, membuat kalian makin down karena kalian ngerasa ya orang-orang kok pada udah 100 juta gitu ya. Tapi di sini aku lebih gimana caranya bisa memotivasi kalian dan ngasih tahu ke kalian sebenarnya gimana sih capai 100 juta ini, bagaimana sebenarnya caranya gitu menurut pengalaman aku pribadi. Kalau misalnya kalian nyari-nyari tips yang kayak aku di video atau artikel lain, mungkin agak beda ya kontennya karena ini authentic from me. Jadi kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, langsung aja stay tune. Tips yang pertama, jadi cara aku nge-breakdown goals keuangan aku mungkin agak beda sama orang-orang lain. Biasanya orang-orang tuh kalau misalnya punya target nih untuk dana pernikahan misalnya, dia target 100 juta. 100 juta itu pasti dibagi sama 12 bulan yang akhirnya harus nabung, berarti per bulan itu sekitar 8,34 juta. Dan itu secara konsisten jumlahnya sama, nabung tiap bulan selama setahun seperti itu. Tapi kalau aku agak beda nih teman-teman. Jadi kalau aku tuh bagi targetnya itu aku bagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama itu yang short termnya bulan ke-1 sampai 3, let's say. Medium termnya itu bulan ke-4 sampai 8, dan sisanya long termnya itu nanti di bulan ke-9 sampai 12. Nah, aku bagi kayak gini dengan alasan karena aku akan nabungnya itu kayak gini jumlahnya. Periode pertama jumlahnya beda, periode kedua jumlahnya beda, periode ketiga jumlahnya juga beda, jadi naik gitu. Jadi di periode pertama nih, tujuan aku adalah goals keuangannya memenuhi dana darurat aku. Nah, dana darurat itu biasanya dihitung dari 3 sampai 6 kali pengeluaran kita per bulan. Nah, misalnya nih aku pengeluarannya 5 juta sebulan, jadi minimum banget target untuk periode pertama ini adalah 15 juta atau ya kalau mau 5 juta per bulan. Jangan berat-berat dulu karena ini masih awal nabung, nanti kita malah nggak konsisten. Jadi aku kasih amount of money-nya benar-benar rendah banget dibanding ke periode kedua. Periode kedua di sini bulan ke-4 sampai 8 kira-kira aku tingkatin jumlah target tabungan aku itu menjadi 250%-nya dari yang tadi atau 37,5 juta. Itu kalian bisa digeber selama beberapa bulan, itu kalian amount-nya sama, silahkan. Atau kalian mau ngejar deadline di akhir bulan ke-8 juga tidak apa-apa. Jadi yang di sini adalah aku tahu kayak kondisi kita tuh berubah dan kita tuh karena udah disiplin di periode pertama, pasti kita lebih bisa nih untuk naikin jumlah tabungan di periode kedua. Jangan lupa di periode ketiga berarti harus lebih jor-joran lagi nih ya, karena targetnya berarti sisa berapa? 47,5 juta untuk periode ketiga ini, beberapa bulan ini. Nah, kalau misalnya udah berhasil nih nabung di periode 1 dan periode 2, pasti kalian udah punya kepercayaan diri yang lebih. Kalian pasti udah tahu gimana caranya untuk ngumpulin duit. Jadi ya kalian akan bisa gitu loh untuk koyo. Ini kalau dari pengalaman aku ya. Nah, seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya, sebenarnya kalau kalian berhemat mati-matian itu nggak akan bikin kalian tiba-tiba nyampe 100 juta kok guys. Percaya deh sama gue, itu bener-bener bikin painful dan tidak sustainable. Kalau misalnya kalian nggak sanggup untuk ngepres lagi pengeluaran bulanan kalian, ya berarti jawabannya adalah kalian coba tambah pendapatan kalian. Pas aku ngeset akhirnya kayak pengen udah pengen 100 juta, itu kayak udah mikir ya udah kayaknya nggak bisa nih bergantung pada gaji atau profit bulanan, harus nyari lagi nih side hustles yang lain. Nah, ini berhubungan sama tips yang aku jelasin di poin sebelumnya. Kenapa aku bagi sebagai 3 periode dengan jumlah yang kurvanya naik gitu adalah karena biasanya pas kita baru set target, kita tuh istilahnya masih manasin mesin gitu loh. Jadi kita masih siap-siap kira-kira apa ya yang mau aku kerjain buat bisa ngejar income di bulan-bulan selanjutnya. Itu space untuk kalian berpikir, explore dulu, tingkatin networking dan lain-lain. Nanti di periode selanjutnya makanya targetnya naik karena asumsinya harusnya kalian udah punya side job lagi gitu untuk menambah income kalian.
pas aku set ini tuh bener-bener digeber banget sih. Mulai dari bikin konten YouTube, terus nanganin endorsement juga, terus habis itu ngajar-ngajar, macam-macam semua aku lakuin sambil aku bisnis dan sambil aku kerja di consulting. Itu bener-bener gila banget. Cuman cukup memuaskan sih, rewarding juga. Jadi kalian juga pasti bisa mulai aja dari pertanyaan kalian sukanya apa, atau jurusan kalian apa skill yang kalian bisa. Itu mulai dari situ mungkin kalian bisa dapetin uang dari situ. Yang ketiga, di sini aku nggak akan bahas soal investasi bla 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 karena udah banyak banget video yang bahas soal itu. Tapi di sini aku akan lebih bahas gimana caranya menerapkan mindset investasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah kayak judul skripsi ya ini ya omongan gue barusan. Kalau aku nih ya dalam menghabiskan uang, entah itu untuk nongkrong di kafe, untuk liburan kayak gini, untuk misalnya beli baju, untuk beli meja belajar, untuk beli gadget, itu semua aku pikirin sebagai investasi teman-teman, bukan sebagai ya aku menuruti keinginanku saja. Nah kalau misalnya kalian mulai melihat pengeluaran dengan mindset investasi seperti ini, kalian bakal lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Kayak kita mau investasi aja gitu, dalam memilih instrumen keuangan, pasti kan kita nggak boleh impulsif, nggak boleh sembarangan, harus riset dulu, harus diperhitungkan kira-kira kalau aku spending sekian harus akan dapat berapa nih, berapa persen. Nah itu yang aku pikirin ketika mau bikin pengeluaran apapun sih, basically sampai beli es krim kayak oke, ini investasi untuk kesenangan aku pribadi biar aku lebih produktif lagi setelah makan es krim. Jadi walaupun orang yang gajinya puluhan juta sekalipun, bisa aja dia nggak akan punya tabungan 100 juta karena dia ya boros terus, impulsif terus. Baliknya mungkin ada orang yang gajinya pas-pasan tapi karena dia disiplin, tahu gimana caranya nabung, ngeset target yang baik dan benar, tahu gimana caranya melihat pengeluaran itu sebagai investasi, ya ada kemungkinan dia pasti bisa nyampe 100 juta pada waktu yang tepat gitu ya. Ayo sekarang coba pikirin ya, dari sekarang waktu, tenaga, serta uang kalian apakah sudah digunakan untuk investasi apa belum? Oke, mungkin kita bisa berencana, tapi dalam hidup biasanya banyak banget kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang tidak kita inginkan. Iya nggak sih? Kalau misalnya nih tiba-tiba ya, naudzubillah min dzalik, ternyata ada kerusakan terhadap barang kalian yang nilainya cukup gede, atau misalnya ternyata ada kecelakaan yang mengganggu kesehatan kalian. Bisa-bisa kalau kalian belum memproteksi uang-uang yang lagi kalian tabung tadi, ya bisa berkurang tiba-tiba gitu. Pasti kalian nggak pengen kan kayak target kalian terganggu dengan hal-hal yang tidak terduga seperti ini. Makanya saran aku mulai nyicil untuk beli yang namanya asuransi teman-teman. Asuransi ini sebenarnya bisa macam-macam ya guys. Ada general insurance, itu kalian bisa beli asuransi untuk proteksi barang-barang kalian, atau juga kalian bisa beli asuransi kesehatan yang mungkin kalian udah lumayan sering dengar, apapun sesuai dengan prioritas kebutuhan kalian. Nah kalau misalnya kalian masih bingung kira-kira apa ya asuransi yang cocok buat aku, bagaimana cara membeli asuransi, kalian bisa cobain pakai Koala ya, pakai Ki. Nah Koala ini adalah insurance tech yang semacam dia ini marketplace untuk asuransi teman-teman. Jadi melalui Koala teman-teman itu bisa mendapatkan akses untuk mencari produk asuransi, membeli juga di situ, sampai klaim itu bisa dilakukan di Koala. Keren gak sih? Kalau HP tak ambil ini suara aku berubah gimana? Gak usah teriak-teriak berarti. Oke, di sini aku akan tunjukin gimana caranya pakai Koala ya teman-teman. Yang pertama, kalian ketika buka Google, kalian ketikin di situ www.koala.app ya. Kalau misalnya udah kebuka, di situ ada berbagai macam pilihan produk asuransi, mulai dari untuk smartphone, kendaraan bermotor, sampai asuransi kesehatan jiwa, sampai perjalanan, semua lengkap. Kalian bisa lihat produk-produknya di sini. Aku contohnya, aku pengen beli asuransi kesehatan gitu. Kalian tinggal klik aja, terus kalian pilih layanan apa yang kalian pengen, rawat inap, rawat jalan. Aku pilih rawat inap, tinggal klik, abis itu kalian pilih untuk diri sendiri kah misalnya. Terus abis itu kalian tinggal isi data diri singkat ya, berupa jenis kelamin sama tanggal lahir kalian. Oke, tinggal disimpan. Lanjut, nah kalau udah, habis itu kalian akan ditampilkan dengan berbagai macam produk-produk asuransi yang kira-kira bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian dan keinginan proteksi kalian sejauh apa. Nah tapi jangan lupa juga kalian tetap harus klik detail guys, untuk melihat kira-kira manfaatnya ini apa aja sih produk ini, coveragenya sejauh apa, pilihan rumah sakitnya ada di mana aja, cara klaimnya gimana, syarat dan ketentuan berlaku gimana. Itu kalian cek dulu, baru kalian kalau misalnya udah oke, kalian klik beli dan lakukan pembayaran polisnya. Udah deh, gitu doang. Pokoknya sama Koala ini nggak perlu khawatir, karena mereka ini udah berpengalaman menangani lebih dari 8 juta transaksi asuransi
serta mereka ini pengembangnya sudah dilisensi oleh OJK. Kalau misalnya kalian pengen tahu kepo-kepo soal koala ini seperti apa, kalian tinggal visit aja website tadi www.koala.app, atau kalian bisa langsung ke sosial media mereka @koala_app. Tips yang terakhir adalah kalian jangan lupakan kenapa kalian menabung dari awal. Kalian tetap harus ingat-ingat kira-kira alasan kalian tuh menabung untuk apa ya? Apakah untuk dana pernikahan, atau untuk dana kuliah, atau untuk mungkin dana-dana yang lain, pengen keliling dunia, kan siapa tahu ya. Karena banyak banget pasti godaan di tengah jalan yang bikin kalian kayak aduh apa nggak usah nabung aja ya, apa beli iPhone aja gitu. Bisa aja itu terjadi, tapi ya dengan kalian mengingat ya hal-hal kayak gini biasanya kita jadi lebih semangat gitu. Atau kalian juga bisa mencari tandem nih ya, biar ada temennya yang ngebantu untuk memotivasi terus kalau kalian lagi kendor. Bisa pacar, bisa temen dekat, bisa bahkan juga keluarga, untuk ingetin, jangan boros-boros, lu kan katanya pengen pergi keliling dunia, misalnya kayak gitu. Dan walaupun misalnya kalian ternyata tidak jadi keliling dunia, tidak jadi kuliah lagi, atau tidak jadi nikah gitu ya, naudzubillah min dzalik, tapi kalian uangnya at least itu bisa memberi kalian lebih banyak pilihan nih, apa yang pengen kalian lakukan dengan uang segitu banyak. Bisa untuk buka bisnis lagi misal, atau pengen diinvestasiin misal. Ini video menurut aku positif banget, semua orang berhak untuk mendapatkan 100 juta pertama mereka. Sepertinya gitu aja, kayaknya aku mau lanjut explore mumpung di sini. Tapi tetap kerja guys, libur-libur loh gue. Nah aku pengen tahu dong, kalian udah pada nyampe nggak nih 100 jutanya, atau kurang berapa persen lagi? Nggak apa-apa, feel free share aja di kolom komen di bawah. Nanti aku akan menyemangati kalian. Mungkin aku bisa bantu, mungkin kalian kurangnya di bagian mana sehingga kalian kok belum nyampe gitu loh. Kita bisa saling memotivasi di kolom komen. Terima kasih. Kalau misalnya kalian punya teman atau keluarga juga yang pengen mendapatkan 100 juta mereka, kalian tinggal share video ini ke teman atau keluarga kalian. Terima kasih semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.